Selamat datang di channel Grimis, gemar cerita mistis. Teman-teman, channel ini berkisah tentang mitos dan mistis yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Kali ini saya akan membahas tentang ritual memanggil arwah Bloody Mary atau hantu penunggu cermin. Sebelum saya mengulasnya, maka saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang asal-usul hantu Bloody Mary. Teman-teman, mitos hantu penunggu cermin atau Bloody Mary ini bermacam-macam versinya. Saya hanya mengambil salah satu versinya saja. Berawal dari kisah seorang gadis bernama Mary Ward yang memiliki paras yang cantik jelita. Karena saking cantiknya, banyak kaum Adam yang suka dan menyintainya. Dan Mary Ward sendiri pun mengagumi kecantikannya. Setiap hari, dia sering berlama-lama memperhatikan wajahnya di hadapan cermin. Namun sayang, kecantikan yang dimilikinya itu tidaklah abadi. Karena pada suatu hari, Mary mengalami kecelakaan yang membuat wajahnya mengalami kerusakan. Sejak peristiwa itu, orang tua Mary melarangnya untuk bercermin. Bahkan cermin yang ada di rumahnya disingkirkan semua oleh orang tua Mary karena takut anaknya menjadi histeris setelah melihat wajahnya yang buruk rupa. Karena didorong rasa ingin tahu yang kuat serta ia penasaran karena ia sudah lama tidak melihat wajahnya di cermin. Akhirnya Mary memberanikan diri mengendap-endap mencari cermin yang disembunyikan oleh orang tuanya. Dan ia pun masuk ke kamar mandi. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa ia bercermin di kamarnya. Nah, setelah ia bercermin, ia pun kaget dan marah besar melihat wajahnya yang kini menjadi buruk rupa. Mary pun memukul-mukul cermin tersebut hingga tangannya berdarah-darah. Nah, entah bagaimana awalnya tiba-tiba Mary menghilang, dan sebelum menghilang ia sempat bersumpah bahwa ia akan membunuh siapa saja yang memanggil namanya di depan cermin. Versi lain menyebutkan bahwa si Mary melakukan bunuh diri dengan memotong nadinya, dan sebelumnya ia bersumpah untuk membunuh siapa saja yang menyebut atau memanggil namanya di hadapan cermin. Itu terjadi pada tahun 1960 dan itu diyakini sebagai versi terbaru dari keberadaan hantu Bloody Mary ini. Kisah tentang keberadaan hantu Bloody Mary ini, khususnya untuk versi yang terbaru, tidak lepas dari nama tokohnya, yakni Mary Worthington. Konon kemunculan hantu Bloody Mary itu sangat menyeramkan, di mana rambutnya yang panjang, matanya melotot, serta wajahnya yang berdarah-darah. Dan tidak hanya itu saja, ia akan melukai orang yang memanggilnya, yaitu dengan mencabut mata orang tersebut serta mencakar wajahnya dan tubuhnya. Jika masih belum puas, ia akan menarik orang itu ke dalam
cermin. Kabar yang beredar, sebelum melakukan aksinya, hantu Bloody Mary ini akan mengajukan 3 pertanyaan kepada pemanggilnya. Jika pertanyaan 1 dan kedua tidak bisa menjawab, maka ia langsung melukai dan mencelakai pemanggilnya. Dan jika pertanyaan ketiga tidak bisa menjawab juga, maka hantu tersebut akan membunuh, dan jika belum puas akan menariknya ke dalam cermin. Mitos pemanggilan arwah Bloody Mary ada 4 cara. Cara ke-1, ritual dilakukan pada tengah malam sambil membawa lilin dan masuk ke kamar mandi, lalu mematikan lampu kamar mandi dan berdiri di depan cermin, lalu mengucapkan mantranya, "Marywood, Marywood, I believe in Marywood." Mantra tersebut dibaca berulang-ulang. Cara kedua, ritual kedua hampir sama dengan ritual pertama, hanya saja lilinnya dinyalakan terlebih dahulu, lalu mematikan lampu kamar mandi dan membaca mantra Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Versi lain menyebutkan bahwa mantra dibaca sebanyak 13 kali. Maka hantu akan segera muncul dengan sosok yang menyeramkan dan menggaruk wajah si pemanggil arwah tersebut. Cara yang ketiga yaitu dengan menyalakan lilin dan masuk ke dalam kamar mandi sambil mengucapkan mantra Hail Mary sebanyak 7 kali. Hantu tersebut akan datang dalam bentuk setan atau iblis yang menyeramkan, dan ketika itu juga cermin akan berubah menjadi warna merah, sekaligus terdapat 5 wajah iblis atau setan di cermin tersebut. Cara keempat, ritualnya dilakukan dengan cara membawa lilin sambil mengelilingi kamar mandi, lalu mengucapkan mantra Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary secara berulang-ulang. Beberapa versi menyebutkan lilin yang dinyalakan hanya 1 batang lilin saja, sedangkan versi yang lain menyebutkan 4 batang lilin. Demikianlah teman-teman ulasan kita pada pertemuan kali ini tentang ritual pemanggilan arwah Bloody Mary. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai berjumpa lagi di cerita mitos dan mistis selanjutnya. Tentu saja masih di channel Gerimis, Gemar Cerita Mistis.